awalnya dari mana? Coba ceritanya duduk persoalannya seperti apa nih Pak? Coba. Singkat padat lah. Kronologisnya banyak, karena singkat padatnya aja ada intinya apa gitu. Tapi intinya apa sampai ada masalah ini? Intinya itu ya awalnya itu dari hutang. Mereka ada hutang ke BTN ya kan, itu di tahun 2023. Kemudian hutang itu kan 1 tahun ya ininya, tenornya 1 tahun gitu. Setiap di akhir tahun itu mereka selalu perpanjang untuk hutang ini gitu, karena setiap bulannya itu mereka cuma bayar bunganya aja, untuk pokok hutangnya nggak dibayar gitu kan. Terus di 2025 itu mereka mau ada pelunasan hutang BTN ini. Kemudian adalah itu surat yang sekarang proses hukum lagi berlaku ya, itu ada pencairan dana itu yang aku lakukan di situ di bulan Januari dan bulan Maret gitu. Pencairan dana sebesar berapa? Yang di bulan Januari 900 tapi 800-nya ditarik, yang Maret 400 juta. Atas dasar apa pencairan dana itu dilakukan dan apakah mereka tahu atau mungkin ada perjanjian atau seperti apa? Dari mereka sebenarnya nggak tahu, tapi dari bank menawarkan waktu itu, dari bank BTN-nya menawarkan gitu. Bentar, jelasin dulu. Bank BTN ini pinjaman dari pihak Ashanti ini. Ayu yang dari handle. aku yang handle, karena dari pihak BTN ini udah meminta untuk perpanjang persyaratan kan. Sedangkan rekening mereka itu, untuk rekening hutangnya itu nggak aktif. Jadi mereka itu minta, Mbak, ini rekening hutangnya diaktifin dong gitu. Ini kan ada plafon ya sekitar segini gitu. Boleh dicairin dulu kata dia gitu kan. Jadi bahasanya top up lah. Iya, akhirnya di situ 900 juta awalnya. bukan di top up ya, itu buat perpanjang untuk perpanjang syarat perpanjangan kredit lah. Misalkan Mas ini punya kartu kredit limitnya 5 juta nih, udah pernah bayar di 4 juta, berarti kan di situ masih ada yang bisa dipakai lagi gitu, biar lancar aja transaksinya gitu. Transaksi pertama 900, transaksi kedua ada lagi 400. Setelah itu kan karena mereka mau mau melunasi, tapi hutangnya masih segitu-gitu aja. Dari 900 itu kan balik lagi ke bank 800 gitu kan. Yang 400 memang nggak kembali lagi ke bank. Nah itu kenapa aku di LP kan tuh karena itu. Oke, akhirnya mereka tahu dan akhirnya itu yang di LP-kan kepada yang di LP-kan itu. Ayu. Iya. Oke, dana 900 sama 400 itu kira-kira dikemanakan? 100 sama 400. Seperti apa? Itu memang untuk operasional kantor juga. Untuk operasional kantor juga, untuk bayar gaji, untuk bayar THR, pokoknya ada buat operasional kantor lah itu di situ. Tapi mungkin karena tadi kata Ayu bahwa tidak diketahui oleh pihak Ashanti, akhirnya itu yang membuat Ayu merasa bersalah. Iya dong. Oke. Tapi ketika merasa bersalah itu sudah ada komunikasi yang baik dong sama pihak Ashanti? Sebenarnya itu aku setelah yang diinterogasi itu, aku udah pernah ketemu juga sama pihak BTN-nya gitu kan, untuk menjelaskan permasalahan itu, dan Ashanti-nya tahu di situ karena kan ikut meeting bareng. Oke, artinya 900 tambah 4 artinya 1,3 M ya? Tapi kan 800-nya balik. Oke, 800-nya udah balik ke balik ke bank. Iya, balik ke bank. Artinya dugaan 2,2 M yang katanya digelapkan oleh Ayu tidak berdasar ya? Iya, karena aku memang minta hitungannya tuh kan nggak dikasih, minta ke kepolisian juga nggak ada. Gitu. Jadi gimana bisa menyebutkan bahwa nominal itu benar? Perkiraan ya. Iya, kira-kira gitu kan. Setelah itu Ayu dipanggil dan katanya nih ada dugaan bahwa perampasan aset dan juga akses ilegal. Itu mungkin boleh diceritain kronologinya seperti apa ketika dipanggil ke rumah dan kalau barang yang handphone itu aku lagi abis meeting waktu itu dari Senayan, terus langsung dibawa ke kantor yang hijau Dipta itu yang seberangnya Lumiere. Ya di situ diinterogasi lah ya, malam itu diinterogasi terus. Subuh atau malam? Malam, kalau yang itu malam jam 10-an lah, sekitar jam 10-an. Terus handphone diambil, diminta password handphone, diminta password m-banking juga di situ. Handphonenya jenis iPhone 15 Pro. Oke. Ada yang ditarik uangnya di banking? Kurang tahu ya, karena aku nggak ini. Seingat kamu terakhir dana kamu di M-banking itu berapa?
nggak banyak sih. Nggak banyak. Sudah dikembalikan? Enggak, belum. Barang-barang apa aja yang diambil sama pihak atasan di sana? Yang masih di sana ada mobil, perhiasan, handphone, laptop, tas, dompet lah itu. ATM? Ya, ATM, KTP. KTP kan butuh banget ya, KTP, KI anak. Tuh, masih di sana. Oke. Menurut Ayu kan itu perampasan dan ada intimidasi serta ada tekanan nih dari pihak Asanti. Seperti apa sih, boleh diceritain kronologi yang terjadi waktu itu? Kalau intimidasi ya itu sih yang pas handphone aku diambil itu dari Toninya ya, dari Toninya ini kayak kesel gitu, lu cewek loh gitu, untung lu cewek, kalau cowok udah gua habisin, udah dipukulin lah gitu. Iya, dari Tony seperti itu malam itu. Terus kan mereka datang juga ke rumah untuk yang mengambil mobil, mengambil sertifikat sertifikat rumah sama perhiasan, itu kan mereka datang memang nganter terus sekalian ngambil gitu kan, gimana ya, itu udah jam 3 pagi juga. Dan di situ mertua aku juga diminta tanda tangan untuk penjamin, katanya takut aku kabur. Padahal kan di situ di awal juga aku udah bilang kalau aku tuh memang mengakui kesalahan, terus aku juga kooperatif, nggak bakal kabur mau kemana sih mas lagian, ya kan, mau kabur kemana? Aku setiap ini ditelepon datang, nggak pernah nggak datang. Dia datang ke rumah, aku dibawa ke kantor, ayo, sampai dibawa ke kepolisian, ayo gitu, tapi jalurnya yang bener lah gitu. Total dari barang-barang yang dirampas oleh Asanti, kalau Ayu totalin semua kira-kira mengalami kerugian berapa? Berapa ya? Karena kan ada sertifikat tanah, rumah. Oh, udah dikembalikan. Oh, udah. Mobil ada. Mobil udah dikembalikan? Belum, masih di sana. Mobil masih sana, handphone dan laptop dan semuanya. Paling berapa ya? Berapa mungkin jumlah, kalau di jumlah? Ratusan doang paling sih. Ratusan juta, sampai ratusan juta juga. Itu akhirnya Ayu membuat laporan polisi juga kan? Iya, aku membuat 3 LP, 1 di Polres Tangsel, 2 di Polres Jaksel ya. Terkait perampasan aset? Perampasan apa aja? Ya, perampasan 368, 335 sama 30. Artinya 3 laporan. 3 laporan. 3 laporan. Laporannya sudah berjalan? Mungkin boleh dijelasin sama pihak polisi? Besok ini ya klarifikasi ya. Besok agendanya itu klarifikasi dan BAP dari klien kami. Oke. Boleh Kak dijelasin Kak laporan ini yang lagi berjalan? Jadi kebetulan besok itu di Polres Jakarta Selatan. Di Polres Jakarta Selatan itu klarifikasi dan BAP klien kami gitu sebagai pelapor. Terus kemudian hari Rabu itu klarifikasi di Tangerang Selatan. Berarti ada 2 laporan yang berjalan ya? Iya. Di Polres Jakarta Selatan itu 2 laporan, di Tangerang Selatan itu 1. Oke, berarti Ayu sama Mas Opung besok akan ke Polres Jaksel. Iya. Jam berapa? Jam 1. Jam 1 siang. Dan di Polres Tangsel juga jam 1 siang. Oke. Yuk, terkait dengan persoalan ini kan juga kemarin sempat dikatakan dari pihak seberang bahwa ada fitnah-fitnah juga yang dikatakan sama Ayu juga merasa difitnah. Mungkin seperti apa sih fitnah apa yang mungkin dikatakan dari fitnah apa ya? Fitnah apa nih? Mungkin mau mengklarifikasi soal yang kemarin dikatakan oleh pihak kuasa hukum dari pihak seberang bahwa mereka mengambil barang-barang itu atas sukarela. Ya, sadar dan ada surat. Kalau surat kan penyerahan memang dia meminta. Dia meminta surat itu, aku yang tulis dong gitu. Aku didikte, aku yang tanda tangan juga. Kalau sukarela ya nggak mungkin lah mas ngasih sukarela. Handphone dikasih sukarela ke orang gimana ya? Data-datanya belum dipindahin ya kan. Terus ada password m-banking juga ya kan, nggak mungkin lah kalau dikasih secara sukarela. Bang, kalau dari perspektif hukum, mungkin seperti apa melihat tindakan dilakukan oleh pihak Asanti? Ya, yang pertama yang berhak merampas itu kan negara sebenarnya. Melalui lembaga negara, kepolisian, kejaksaan dia bisa merampas. Kalau perseorangan tidak boleh merampas. Jadi barang yang diambil tanpa izin itu dalam perspektif hukum pidana perampasan juga. Jadi dalam perkara ini harus di-split nih, mana yang dibuat pernyataan, bendanya apa yang dibuat pernyataan. Ada beberapa objek atau benda itu yang dirampas tidak melalui pernyataan. Ya, kalau mobil ada pernyataannya, handphone, ATM,
Ya itu tidak ada pernyataannya. Itu kategori perampasan gitu. Konstruksi hukumnya kan seperti itu. Ya, terkait illegal access apalagi kan. Dia menggunakan PIN ATM orang, rekening orang tanpa izin, itu illegal access kan. Bagaimana undang-undang perbankan kan. Nah, itu undang-undang privasi pribadi juga kan tidak boleh itu. Itu harus perseorangan, personal yang mempunyai rekening yang berhak mengakses kan. Ya, tanpa ada persetujuan ya nggak boleh juga. Kecuali dengan perintah pengadilan atau perintah kepolisian itu boleh kan. Jadi dari pihak Ashanti melaporkan, pihak Ayo pun Melaporkan juga. Melaporkan juga. Ya. dugaan itu. Terkait laporan ini kan hak konstitusional warga negara ya. Siapapun boleh melapor kan. Negara kita dasar kan negara hukum ya. Negara hukum ya siapapun boleh melapor gitu. Selama memang itu benar gitu. Kalau tidak benar tidak bisa dilaporkan kan begitu. Tunggu aja proses hukumnya sampai mana, sejauh mana kan begitu. Kita akan ikuti proses hukumnya. Kalau mereka damai, kita mau damai ya dibuatkanlah nanti restoratif justice, kita bisa damai kan begitu. Tapi kan ini kan peristiwa hukumnya adalah hubungan ketenagakerjaan ya. Dia di mana bekerja di perusahaannya Ashanti, ya semestinya 374 itu kan dilaksanakan penggelapan dalam jabatan kan. Tidak kemana-mana mereka bikin laporan kan gitu. Itu aja konstruksi hukumnya. Kalau untuk laporan dari Ashanti sendiri, Ayo sendiri sudah mengetahui dan mungkin sudah mendapat pemanggilan atau seperti apa? Udah dapat panggilan kedua. Udah panggilan kedua. Dan akan korporatif juga untuk Iya dong, aku datang terus kok, Mas. Nggak pernah nggak datang. Di panggilan pertama aku nggak pakai kuasa hukum, aku datang sendiri. Yang kedua aku pakai kuasa hukum. advokat. Yuk kalau boleh cerita sedikit yuk, udah bekerja bersama Bunda berapa tahun dan di sini 8 tahun. menghandle bagian apa aja? Handle-nya banyak banget ya belakangan ini ya. Kan awal-awal tuh aku staf keuangan, terus di 2023 head finance ya. Terus di 2024 itu aku sempat pegang live TikToknya Bunda juga, ngerangkap lah di situ jadi host live juga, terus jadi apa namanya yang di belakang layar juga yang nyiapin ini. Terus terakhir sih di 2025 Bunda itu ada beberapa project bisnis ya. Untuk live TikTok juga. Nah di situ aku ikut serta juga sih. Oke, ini menarik ketika Ayu mengatakan bahwa Ayu head finance di perusahaan Bunda, artinya mengurusi keuangan Bunda. Nah, ada beberapa berita yang akhirnya tersiar bahwa ada dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dari Ashanti ini. Mungkin seperti apa penjelasan dari Ayu terkait itu? Kalau itu kejadiannya 2020, kebetulan kan memang di 2020 aku belum full ya pegang keuangan di situ. Tapi pelaporannya itu di 2023 awal, di sekitar Januari atau Februari gitu. Dari pajak itu menemukan bahwa salah satu dari mereka itu ada yang melaporkan pajak, tapi yang satunya lagi enggak. Akhirnya mereka mendapatkan surat untuk yang pajak itu. Terus itu udah dibayar juga sekitar, ya pokoknya selama aku pegang Bunda itu udah bayar 200 juta untuk denda pajaknya itu. Jadi ada pajak terhutang yang belum dibayarkan ya? Iya, ada. Oke. Yang menarik juga bahwa katanya untuk pembiayaan gaji karyawan semua melalui Ayu. Iya, betul. Mungkin boleh dijelaskan apa menurut Gatot ceritanya seperti apa sih? Kenapa sampai bisa pakai rekening pribadinya Ayu? Sebelumnya itu kan ada yang pegang ya, sebelum aku nih ada yang pegang. Jadi uang dari berbagai bisnisnya Bunda itu ditampung dulu, ya kan, ditampung dulu, kemudian ditransfer ke siapa nih yang pemegang gaji gitu. Sistemnya seperti itu. Kemudian pas aku pegang juga sama. Jadi dari beberapa rekening, perusahaan atau rekening pribadi ditampung dulu ke rekening aku untuk pembayaran gaji gitu. Jadi rekening Ayu dijadikan rekening penampungan dulu. Iya. Oke Bang, kalau dari balik lagi nih Bang, perspektif hukum untuk melihat hal itu seperti apa Bang? Sebenarnya apapun yang terjadi ketika ada pendapatan pemasukan perusahaan korporasi itu semua harus masuk ke rekening perusahaan. Karena syarat mendirikan izin usaha itu kan harus ada rekening perusahaan. Karena untuk accountability kan, untuk monitoring kontrol, reporting finansial itu kan harus ada di rekening perusahaan, tidak boleh rekening pribadi. Kalau digunakan rekening pribadi itu ada tindakan diduga ada pencucian uang di situ kan, untuk menghindari pajak juga bisa juga kan. Mestinya semua penghasilan pendapatan korporasi perusahaan itu masuk ke rekening perusahaan, tidak boleh masuk ke rekening personal atau pribadi karena ini tindak pidana kan gitu. Ada dugaan tindak pidana yang terjadi di situ. Ada dugaan, nggak boleh. Terkait dengan itu, apakah Ayu dan pihak kuasa hukum akan
akan melanjutkan itu lagi atau seperti apa? Ya, tetap kita akan progres. Yang pertama terkait hubungan industrialnya ya. Hak-haknya daripada klien kami itu Mbak Ayu sudah 8 tahun bekerja. Ketika ada orang salah ya, ada penggelapan, tetap haknya dia sebagai pekerja itu harus diberikan. Itu melekat karena hak mereka. Termasuk gaji kan, pesangonnya nanti kan. Karena dia untuk menghidupi keluarganya ke depannya dari mana kan. Jangan sampai nanti tidak mendapatkan haknya, nanti dia gantung diri atau bunuh diri. Siapa yang ini kan begitu. Jadi haknya harus diberikan terlepas dari tindak pidana, dugaan tindak pidana apapun gitu. Penggelapan dalam jabatan 374 tetap haknya harus diberikan gitu. Kita akan kejar nanti di hubungan industrialnya gitu. Ya. Artinya yuk, ketika masalah ini terkuat, Ayu sendiri harus dapat memutus hubungan kerja dari pihak Asanti secara sekian itu seperti apa? Iya, karena di situ Aris bilang kalau Bunda udah nggak mau lagi aku kerja di situ gitu. Itu Aris yang bilang. Ada surat-surat yang Surat nggak ada sama sekali, nggak ada surat PHK gitu itu nggak ada. hak-hak sebagai karyawan tidak dibayarkan juga? Nggak ada. Aku nggak terima gaji, BPJS ketenagakerjaan aku juga masih di sana. Oke, sudah tidak mendapatkan hak, barang-barang pribadi disita sampai hari ini, apa dampaknya untuk Ayu? Dampaknya ya pasti masalah ekonomi juga kan ya Mas, karena kan kita hidup butuh lah ya, nggak mungkin nggak butuh gitu. Untuk sekarang sih paling ya kerjaan aja sih, aku agak susah, terus agak ya kalaupun ada yang mau juga pasti ke personal orangnya, nggak ke perusahaan gitu. Sejauh ini sudah membangun atau sudah mencoba untuk melakukan komunikasi lobby terhadap pihak Asanti untuk membicarakan ini secara keluarga? Udah nggak lagi sih Mas, udah nggak ada lagi. Karena mereka udah melaporkan, jadi kita udah nggak ada lagi komunikasi ke situ. Cuman terakhir Aris di Agustus itu masih ada chat aku untuk nanyain laporan pajak. Komunikasi terakhir yang terjadi sama Asanti itu seperti apa? Boleh diceritain mungkin antara Ayu sendiri dan Asanti? Ada pesankah atau ada sesuatu yang disampaikan secara khusus? Dari Asanti Terakhir kepada ya Ayu? dari Bunda minta aku yang bayar itu 2M itu, meminta bayar 2M itu yang aku tanda tangan itu kan, 1M pertama di 1 minggu setelah tanda tangan, di 1M kedua itu 1 bulan setelah pembayaran yang pertama. Itu aja ya yang diminta sama Bunda waktu Iya itu aja. Tapi artinya Bunda nggak tahu dong kalau dana itu dipakai buat operasional kantor? Ya harusnya tahu ya, kalau uang semua masuk ke rekening aku kan dia tahu. Kan aku tiap bulan juga laporan. Gitu, ada laporan juga. Oke, mungkin terkait dengan ini ada pesan yang mau disampaikan untuk Asanti? Gak ada Mas, gak ada. tapi kan ini artinya kan saling melapor nih, akan ada peluang untuk terbuka komunikasi mediasi antara kamu dan pihak Asanti untuk sama-sama kembali bicara kekeluargaan atau seperti apa? Iya, dalam praktik hukum itu bisa terjadi, Mas. Restoratif justice atau perdamaian, ya kan, kemudian cabut laporan. Melihat situasi kondisionalnya, apakah mereka membuka diri. Kalau kita selalu membuka diri kan untuk melakukan mediasi perdamaian, ya silakan aja kalau mereka untuk melakukan mediasi. Kita tetap terbuka kok. Dan tetap Mbak Ayu kooperatif kok. Tetap dia bertanggung jawab terkait perbuatan hukumnya. Oke, Ayu kemarin sudah menyaksikan respon dari Enggak, sama sekali enggak. dari apa kuasa hukum, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan Tidak ada. Oke. Baik, terima kasih banyak. Kemudian